belum libur? Mepet dong. Hah? Oh. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan yang kita rasakan adalah pada kesempatan petang hari ini kita menanti saat-saat bahagia yang akan dialami seorang yang berpuasa, karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang berpuasa mereka akan mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa, dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, diantaranya ada istri beliau. Juga semoga tercurah kepada sahabat-sahabat beliau, diantaranya ada khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Juga sahabat-sahabat mulia yang lain yang berjuang bersama Nabi memperkenalkan Islam kepada dunia, mempertaruhkan segala yang mereka punya, harta, waktu, keluarga, bahkan nyawa pun mereka siap korbankan demi kemuliaan Islam. Semoga salawat tercurah pula kepada kita kaum muslimin yang disebutkan oleh Nabi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, orang-orang mukmin yang mereka senantiasa mengikuti dengan baik sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak, amin. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan petang hari ini kita sedikit menyinggung sebuah perkara yang akan kita hadapi, yaitu sesuatu yang telah disyaratkan kepada kaum muslimin di menjelang akhir bulan Ramadan ini, yaitu ibadah zakat fitri. Zakat fitri disebut di masyarakat dengan istilah zakat fitrah. Ada zakat fitri, ada yang menamakan dengan zakat fitrah. Zakat fitri diambil dari kata al-fitr yang artinya tidak jauh dari makna iftar, yang maknanya berbuka, yaitu zakat yang ditunaikan ketika kaum muslimin sudah mengakhiri masa puasa mereka, memasuki masa berbuka, yaitu masa fitr mereka. Sehingga hari raya Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin dilarang untuk berpuasa di situ. Kemudian disebut atau oleh sebagian orang menyebut dengan zakat fitrah. Fitrah bisa jadi mereka mengambil dari istilah yang disebutkan oleh Nabi,
Ketika menyebutkan kelahiran seorang anak, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwasanya setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, dilahirkan di atas jiwa yang siap menerima syariat Islam, dilahirkan di atas jiwa yang siap menerima akidah tauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adapun yang disebutkan para ulama, penamaan zakat ini adalah zakat fitri karena dikaitkan dengan hari berbukanya kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dinukilkan oleh beliau, sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitri. Kemudian beliau mengatakan tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa minal laghwi war rafas, wa tu'matan lil masakin, man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun, wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Makna ucapan Ibnu Abbas ini kurang lebih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang keji, yang tidak pantas. Wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka memberi makan orang-orang miskin. Man addaha, barang siapa yang menunaikan zakat ini qabla sholati, sebelum pelaksanaan sholat, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Aid, fahiya zakatun makbulah, maka dia zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati, barang siapa yang menunaikan zakat setelah pelaksanaan sholat, dikatakan oleh Ibnu Abbas di sini fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia adalah sedekah biasa. Hadis ini memberikan bimbingan kepada kita beberapa tuntunan. Yang pertama, hukum zakat fitri. Sehingga hukum zakat fitri menurut keterangan Ibnu Abbas adalah sebuah fard, kewajiban yang difardukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bukan sunnah, tapi dia hukumnya wajib. Tuhratan lis-shaim, yang diantara hikmah dari zakat fitri adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Disucikan dari apa? Minal lagwi war rafas, disucikan dari lagwu dan disucikan dari ar-rafas. Lagwu adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, adapun rafas adalah perbuatan yang keji, yang mengandung dosa, mengandung ucapan-ucapan yang mengarah kepada tindak asusila, yang orang yang punya hati yang bersih akan malu mendengar ucapan-ucapan yang berbau rafas ini. Maksudnya apa kaum muslimin? Maksudnya orang yang berpuasa seperti kita yang sedang kita jalani sekarang ini tidak lepas, tidak terjamin bahwasanya puasa kita puasa yang telah lepas dari semua kotoran-kotoran yang disebutkan tadi. Di dalam puasa kita bisa jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Di dalam puasa kita bisa jadi kita telah tercemari puasa kita dengan rafas, perbuatan-perbuatan rafas maupun ucapan-ucapan yang mengarah kepada rafas tadi. Maka fungsi atau hikmah dari orang yang menunaikan zakat fitri adalah agar mensucikan dia dari kotoran-kotoran yang mengotori amalan puasa dia. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, waman adda qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat fitri ini sebelum sholat. Artinya apa? Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitri ini sebelum pelaksanaan sholat Id, maka itu adalah sholat adalah zakat yang diterima,
dan barang siapa yang menunaikan zakat setelah pelaksanaan sholat maka tidak terhitung sebagai zakat, tetapi dia terhitung sebagai sedekah biasa. Sehingga para ulama ada pembicaraan tentang kapan zakat ditunaikan. Annahu yajuzu ikhrajuha qabla al-'id bi yawmin aw yawmaini wa afdalu waqtin li ikhrajiha yaumul 'id qabla sholati li fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun kesimpulannya adalah bahwasanya zakat fitri sudah boleh untuk mulai dibayarkan, ditunaikan 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Sehingga kita saksikan masjid-masjid beberapa hari sebelum pelaksanaan hari raya mereka sudah mengumumkan para kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat kepada mereka untuk dibagi nanti di malam hari raya Idul Fitri. Boleh dilakukan sebelum hari raya 1 atau 2 hari. Adapun yang paling afdhal adalah ditunaikan pada saat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Ibnu Umar mengatakan zakat fitri itu ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita membaca tuntunan ibadah hari raya Idul Fitri, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri biasanya agak disiangkan. Misalnya Idul Fitri ditunaikan jam 7 tepat misalnya. Berbeda dengan Idul Adha yang kadang-kadang ditunaikan lebih awal dari itu. Idul Adha biasanya atau di sebagian tempat ditunaikan jam berapa? Jam 6:30 biasanya lebih kasih. Ini ada alasannya. Kenapa? Karena memang seperti itu yang dituntunkan. Idul Adha kenapa diawalkan pelaksanaannya? Untuk memberikan kesempatan agar orang-orang segera pulang ke rumah, segera melaksanakan penyembelihan Idul Kurban. Ini Idul Adha sehingga diawalkan. Adapun Idul Fitri maka yang disunahkan agak dimundurkan sedikit. Kenapa? Untuk memberi kesempatan orang-orang yang belum sempat menunaikan zakat agar dia punya waktu dan sah zakat mereka. Karena Rasul tadi mengatakan atau Ibnu Abbas mengatakan man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri setelah pelaksanaan salat Id, maka dia terhitung sebagai sedekah biasa. Sehingga Imam Ibnu Qudamah mengatakan annahu yajuzu taqdimul fitrah qabla al-Id yaumaini la yajuzu aktsaru min zalik. Beliau mengatakan kesimpulannya bahwasanya boleh memajukan pembayaran atau penunaian zakat fitri beberapa hari atau di sini dikatakan 2 hari sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri, dan beliau di sini malah menegaskan dan tidak boleh melebihi itu. Namun ini ucapan beliau. Yang jelas yang ditetapkan di sini adalah Rasul menetapkan barang siapa yang menunaikan zakat setelah pelaksanaan salat Idul Fitri maka telah keluar dari waktu yang diizinkan. Baik, ini diambil dari ucapan Ibnu Abbas terkait dengan beberapa poin ya. Jadi yang pertama tadi hukumnya adalah fardu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam, akhbirni 'anil Islam, Rasul mengatakan Islam adalah antasyhada la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rasul ketika ditanya tentang Islam, Rasul mengatakan Islam engkau menunaikan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Zakat disebut di sini menunjukkan zakat adalah kewajiban. Kemudian yang disebutkan dalam hadis ini adalah hikmah dari zakat, keutamaan dari zakat, bahasanya zakat fitri. Di sini orang yang menunaikannya maka dia telah mensucikan atau membersihkan puasanya dari kotoran-kotoran yang mungkin dia lakukan selama puasa.
sehingga sempurna pahalanya. Dan yang kedua, zakat fitri di sini adalah untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan memberi makan orang miskin ini tentu ibadah yang agung, karena dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man nafasa an muslim kurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan derita seorang muslim dari derita-derita dunia yang dirasakan, maka Allah akan mengangkat dia dari derita-derita yang dia rasakan di hari kiamat. Ini keutamaan orang yang meringankan beban seorang muslim. Dan juga dalam keterangan yang lain, zakat fitri ini juga merupakan bentuk kita memberikan kegembiraan kepada manusia. Rasul juga menyebutkan dalam salah satu hadisnya, afdalun nas ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linas. Orang yang paling mulia di sisi, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian Rasul mengatakan, ahabbul a'mal ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim. Adapun amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kita memasukkan kegembiraan kepada sesama muslim. Sehingga zakat fitri ditunaikan di hari raya Idul Fitri. Di antara hikmahnya adalah agar semua kaum muslimin merasakan kegembiraan hari itu. Tidak boleh ada yang lapar di hari raya kaum muslimin. Tidak boleh ada seorang muslim yang hari itu kebingungan karena tidak punya makanan. Sehingga kaum muslimin yang memiliki kelebihan rizki diwajibkan untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, agar kegembiraan kaum muslimin merata di hari itu. Dan juga diantara hikmah zakat fitri adalah sebagai bentuk syukur atas rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sedikit yang sebagian orang bahkan tidak merasakan telah diambil hartanya, kalau hanya senilai dari zakat fitrah yang dia tunaikan. Namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebutkan hadis yang lain terkait dengan zakat fitri ini. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kali ini diambilkan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min ramadhana ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan, zakat yang ditunaikan ketika kaum muslimin berbuka dari bulan Ramadan. Sa'an min tamrin, yang ditunaikan adalah 1 sa' dari tamar atau 1 sa' dari syair, dari gandum. Ini takaran di masa Nabi disebut dengan sa'. Sa' itu sama dengan 4 mud. Jadi ukuran volume yang dipakai masyarakat Arab di masa Nabi SAW. Ada istilah sa'. Sa' itu satuan volume yang besarannya sama dengan 4 mud. Jadi 1 mud itu adalah ketika telapak tangan kita dipertemukan. Kemudian kita isi dengan kurma, kita isi dengan beras, kita isi dengan gandum. Maka volume materi yang ada di tangan kita namanya 1 mud. Kalau dia kurma, 1 mud kurma. Kalau dia beras, kita bilang 1 mud beras. Nah, so adalah 4 mud ini. Sehingga ketika dikonversikan, memang terjadi perselisihan angka di kalangan para ulama dalam terapan ketika dikonversikan dalam ukuran kilogram. Ada yang mengatakan 2 kilo seperempat, ada yang mengatakan 2 kilo setengah, ada yang mengatakan 2 kilo 7 on atau 8 on, ada yang mengambil angka aman 3 kilo. Jadi perselisihan atau perbedaan angka yang ada di tengah kaum muslimin berangkat dari perbedaan dalam mengkonversikan volume yang dilakukan di masa Nabi SAW kepada kilogram yang dipakai oleh masyarakat di zaman sekarang.
Itu 1 sa'. Kemudian ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Yang wajib ditunaikan zakat dari dia adalah orang merdeka. Ya, jadi diwajibkan zakat ini kepada orang merdeka maupun kepada budak, laki-laki maupun perempuan. Jadi yang wajib menunaikan zakat adalah orang-orang yang mampu, baik dia orang merdeka seperti kita atau baik dia seorang budak seperti orang-orang yang ada di sebagian orang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diwajibkan kepada laki-laki maupun perempuan. Dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, masih dari sahabat Ibnu Umar, ada tambahan riwayat. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Umar mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala zakar wal unsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri yang besarnya 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum atas laki-laki dan perempuan, wal hur wal abdi atas orang merdeka dan para budak, wal kabir wal saghir orang dewasa maupun anak-anak, minal muslimin dari kalangan kaum muslimin. Jadi zakat fitri ini bukan beda dengan zakat mal yang ketentuannya lebih ketat, tapi zakat fitri lebih longgar dan lebih luas orang-orang yang terkena zakat fitri. Zakat fitri diwajibkan kepada mereka. Dikatakan di sini lakin yushtaratu liwujubiha an yamlika ma yafidu an qutihi wa quti man ya'uluhu yaumal 'id wa lailatihi. Syarat wajibnya zakat fitri ini adalah untuk orang yang dia memiliki kelebihan. Kelebihan dari apa? Kelebihan dari bahan makanan yang dia makan untuk hari raya Idul Fitri dan malam harinya. Jadi asal seorang dia di hari raya, di siang dan malamnya, dia punya stok makanan melebihi kebutuhan dia 1 hari itu, maka dia sudah terkena kewajiban zakat fitri. Jadi lebih luas ya, orang yang menunaikan zakat fitri muzakinya ini lebih banyak, berbeda dengan zakat mal yang lebih ketat syarat-syaratnya. Dan juga di sini tidak ada batasan usia. Bahkan sebagian ulama janin yang masih dalam kandungan disunahkan, tidak diwajibkan, disunahkan untuk dikeluarkan zakatnya, tapi tidak wajib, hukumnya sunnah. Adapun bayi yang sudah lahir, maka dia terkena kewajiban. Sehingga kesimpulannya, wa kada yajibu alaihi wa an nafsihi amman talzamuhu nafaqatuhu ka zaujatihi wa banaihi wa khadamihi idza kanu muslimin. Sehingga kewajiban ini adalah kewajiban atas diri seseorang, diri kita misalnya ini, kemudian amman talzamuhu nafaqatuhu, dan orang-orang yang nafkahnya ada di bawah tanggungan kita. Jadi zakat fitri ini kewajiban kita untuk kita bayarkan atas siapa? Atas diri kita. Diri kita wajib dikeluarkan zakat fitrinya sebanyak 1 sa'. Kemudian siapa lagi yang harus kita keluarkan zakatnya? Orang-orang yang ada di bawah nafkah kita, orang-orang yang tanggung jawab nafkahnya ada pada kita. Siapa? Istri dan anak-anak kita, bahkan para pembantu, para budak yang ada di bawah tanggung jawab kita, atau mungkin ada anggota keluarga yang mereka numpang di rumah kita, yang nafkahnya kita tanggung, yang kehidupannya menjadi jaminan kita, maka zakatnya mereka ada menjadi tanggungan kita. Sehingga seorang kepala rumah tangga dia menunaikan zakat atas dirinya dan atas orang-orang yang di bawah tanggungan dia, kemudian diambilkan, kemudian diserahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an, ketika kita punya anak-anak yang mereka tidak punya pendapatan, maka mereka bukan fakir miskin yang harus kita zakati, tapi karena nafkah kita ada di bawah tanggungan kita, justru kita ambil dari harta kita,
kita bayarkan sebagai zakat, di atas namakan anak kita yang dia merupakan tanggung jawab kita, kita keluarkan zakatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dua hadis yang di dalamnya ada beberapa hukum yang tadi sedikit kita singgung. Kemudian terkait dengan zakat fitri ini, kadar yang dibayarkan tadi disebutkan adalah 1 sa', walaupun sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan 1/2 sa', sebagian mengatakan 1 sa'. Namun yang rajih, yang kita amalkan, yang diamalkan banyak kaum muslimin, zakat itu adalah 1 sa' apapun bentuk makanannya. Ya, adapun kita ketika membayarkan, maka telah dikonversikan ukurannya dengan ukuran yang familiar dengan masyarakat kita hari ini, yaitu dengan kilogram. Jadi kalau kita temukan nanti ada yang bayar 2,5, ada yang bayar 2,7, ada yang bayar 3 kilo, kita sudah paham duduk permasalahannya, tidak perlu kita saling memojokkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan terakhir sampai jam berapa nih biasanya? Jam 6 tepat. Adzan jam pinten? 5:07. Baik, kita tambah 1 poin nggih. Sudah jam 6 kurang 10 menit, moga-moga cukup. Baik, kemudian pertanyaan, bagaimana kalau zakat fitri dibayarkan dengan cash, dengan tunai? Ya, dengan tunai. Artinya tunai itu begini. Kita datang ke fakir miskin, kita kasih dia uang tunai. Enggak kita kasih beras. Kita kasihkan uang ke panitia, panitia uangnya di amplop, bagikan ke fakir miskin. Ini tunai namanya. Atau mungkin fakir miskin ditanya, Pak punya rekening enggak? Nanti saya transfer, misalnya seperti itu. Ya, jadi dia terima tidak dalam bentuk bahan makanan. Bukan yang dimaksud tunai adalah kita menyerahkan uang kepada panitia. Nanti panitia dia sebagai orang yang mengemban amanah kita, membelikan beras untuk kita. Nah, di sini panitia adalah amin, artinya orang yang diamanahi. Dia bukan pedagang yang ngambil untung dari uang kita. Ya. Kecuali kalau panitia membelikan kepada orang lain yang ambil untung. Jadi panitia di sini tidak ambil untung, dia hanya membelikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang berzakat. Nah, maka di sini tidak dikatakan kita membayar tunai dalam zakat, karena oleh panitia kemudian dibelikan beras dan berasnya diberikan kepada fakir miskin. Sehingga di sini tidak dikatakan membayar dengan tunai, tapi ini namanya membayar zakat dengan beras. Cuma ketika kita berikan kepada panitia yang membelikan, bukan kita yang membeli. Nah, bagaimana hukum menunaikan zakat dengan uang, dengan naqd? Zahabal jumhur ila annahu la yajuzu ikhrajul qimah. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh zakat ditunaikan dengan nilai, dengan nominal, dengan harga. Wakhtalafu fiman akhrajaha hal tu'zi'u amla. Dan mereka berselisih pendapat. Mereka mengatakan enggak boleh zakat ditunaikan dengan nominal, dengan uang, bukan dengan bahan makanan. Dan mereka berbeda pendapat tentang orang yang membayar dengan tunai, apakah sah atau tidak. Waqala al-ahnaf yajuz. Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama. Namun as-sahih alladhi alaihi al-amalu 'inda al-fuqaha, yang diamalkan oleh para ahli fikih, annahu la yajuzu ikhrajul qimah, innama yukhraju minal asnaf alati bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fi ma'naha. Jadi yang benar tidak diperbolehkan menunaikan zakat dengan memberikan uang tunai kepada fakir miskin. Tetapi yang boleh adalah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak alasan disebutkan para fuqaha kenapa tidak boleh.
Di antaranya yang terpenting adalah karena ini ibadah. Dan di zaman Rasul benda yang digunakan untuk nilai tukar dirham, dinar sudah ada, tetapi Nabi tidak menggunakan nilai tukar untuk menunaikan zakatnya, tapi Nabi tetap menggunakan bahan makanan sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan yang tadi kita baca. Sehingga kaum muslimin, kesimpulannya zakat fitri adalah sesuatu yang dibayarkan sebagaimana tuntunan Nabi SAW, baik dari apa yang diberikan, bagaimana memberikannya, kapan waktunya, berapa kadarnya, yang tadi kita sudah sebutkan satu persatu hukumnya, dan juga kita telah singgung beberapa hikmah keutamaan yang didapatkan orang yang telah menunaikan zakat fitri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agaknya sebentar lagi datang waktu maghrib. Kita persilahkan kepada jamaah untuk persiapan untuk buka puasanya. Untuk kajian kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.